untuk agama sendiri yang pasti harus agama sama aku ya. Takutnya nanti kalau beda agama udah jalan kayak pengalaman yang kemarin-kemarin, nggak ada yang ngalah, akhirnya udah milih sendiri-sendiri kayak gitu ya. Berapa tahun jalan? Hah? Berapa tahun jalan? 10 tahun. Wow. Yo, pagi semua. Ini kita di mana? Kok kayaknya tempatnya lebih enak, beda kayak tempat kita traveling biasanya. Ya, kita tuh lagi jalan-jalan ke Dieng. Nah, ini tuh kita nemu penginapan di Aston Afton. Pakai F dong. Aston Homestay. Afton tau gue. As. Afton. Masa? Iya, coba nanti lihat mobilnya di bawah Afton. Ya, entah itu Aston, entah itu Afton ya. Mungkin kalian ngiranya itu Aston Hotel yang di kota-kota tuh ya, yang hotel bintang 5 ya. Tapi ini di sini tuh tepatnya tuh di daerah mana ya? Desa apa ini ya Pak? Ini tuh desa tertinggi di Jawa Tengah. Jadinya tuh emang 2500 mdpl. Bayangin dinginnya kayak apa. Seperti biasa ya, ini keluhan editor yang ngerasa view Q&A atau view konten-konten obrolan lebih banyak view-nya daripada traveling yang lama ngeditnya, yang kita ngambil gambar 4 jam, diedit sedemikian rupa jadi 10 menit dengan waktu seharian, tapi lebih banyak view ngobrol-ngobrolnya. Mending kita ngobrol-ngobrol langsung aja. Oke? Oke. Dari sesi kemarin kan udah ada obrolan asmara dan Karir. sekarang kita kasih next question. Jadi sebagai wanita karir, apa sih kriterianya untuk dapat pilihan hidup? Kriteria pilihan hidup buat wanita karir ya? Yang pastinya laki-laki ya. Gak mau dong kalau sama jenis. Terus kalau buat aku sendiri sih yang pasti tanggung jawab ya. Terus apa ya? Yang penting sih bisa terima aku apa adanya aja sih. Lebih ke hal kayak gitu sih, semacam itu sih. Ya itu sih udah normal semua jawaban. Yang lebih spesifik dong. Apa ya? Spesifik ya, yang penting nyambung sama aku sih, sefrekuensi kalau orang ngomong ya. Ya sama spesifik. Maksudnya yang lebih detail, maksudnya dengan dia fisik, kerjaan, atau ras, agama, atau apa yang lebih spesifik, yang lebih. Kan wanita karir itu orang yang sibuk ya, jadi harus cari orang tuh gimana dengan laki-laki yang pekerjaannya apa yang bisa ngimbangin wanita sibuk itu gitu kan. Ya betul, untuk agama sendiri yang pasti harus agama sama aku ya. Takutnya nanti kalau beda agama udah jalan kayak pengalaman yang kemarin-kemarin, nggak ada yang ngalah, akhirnya udah milih sendiri-sendiri kayak gitu ya. Berapa tahun jalan? Hah? Berapa tahun jalan? 10 tahun. Wow. Mungkin udah kredit KPR udah lunas tuh. Tuh bisa dapat rumah 2 tingkat dong. Ya terus kalau untuk kerjaan ya yang pasti aku pengennya dia wira swasta ya. Karena apa? Kalau sama-sama mungkin aku kerja, pasanganku juga kerja, kita nggak ada waktu ketemu di rumah, pulang-pulang sama-sama capek, tidur ya udah nggak ada yang gimana ya maksudnya ya. Pengennya kan salah satu lah ngalah kayak gitu, yang stay di rumah mungkin dia bisa kerjaannya dari rumah ya. Yang pasti itu tadi sih, pengennya sih yang ngimbangin ya wira swasta lah ya yang pasti ya. Pengangguran malah lebih banyak waktu loh. Bisa jadi. Boleh-boleh itu malah ngurusin semuanya ya. Pengangguran malah lebih bebas tuh, waktunya udah tak terbatas. Berarti judulnya nanti jadinya bapak rumah tangga. Terus kalau ini kan habis corona banyak kali kejadian perceraian malahan. Entah karena pernikahan muda, entah karena yang laki-laki gak bisa kerja gara-gara corona akhirnya pada minta cerai.
Kira-kira wanita karir gimana sih pendapatnya? Hmm, pendapat sebagai wanita karir ya gimana ya? Kayak gitu sih ya, balik ke diri masing-masing sih ya sebenarnya ya. Kalau untuk kita pribadi sih, selama kita masih bisa ngasilin duit, masih bisa buat hidup bareng, why not, kayak gitu sih. Asal masih bisa, apa ya namanya ya, masih cok, saling memahami, saling ngerti gitu aja sih. Maksudnya gantian aja sih, gitu. Ya kan ini memang pandemi kan, emang siapa sih yang Hmm, apa mengira-ngira bakal selama ini orang yang dulu udah kerja santai normal kehidupannya tiba-tiba berubah secara drastis gara-gara pandemi, kehilangan pekerjaannya, jadi pengangguran, akhirnya ribut rumah tangga dan cerai. Bahkan kasus ini juga terjadi di seluruh dunia, angka perceraian itu naik ya. Jadi buat wanita karir sendiri gimana kalau dapat yang sudah pernah nikah, yang duda, dan karena yang nyari banyak waktu, gimana kalau dapat duda pengangguran? Terakhir gitu terus sama kalian tuh nah, terus gimana? Masa ini terus dengan air? di sana, di tengah, Ada mbaknya dari sore ya? baik di atas, Oh, enggak di depan kok, masa di dapur? itu gitu tuh bocor tuh. Jadi pertanyaannya gimana kalau wanita karir itu dipertemukan dengan seorang duda, duda pengangguran, korban corona, korban rumah tangga juga. Jadi gimana kira-kira? Terus yang ditanyain apa? Ya secara umumnya kira-kira tuh mau apa enggak kan kayak gitu. Basicnya. Ah, Dengan orang pekerja kan menurutku orang kerja caranya orang kerja juga biar gengsi gitu kan. Ah, aku kerja di tempat ini ya, aku harusnya yang setara gitu kan sebagai wanita. Atau gimana gitu. Pendapatnya gimana? ya kalau untuk kita sih dipertemukan sama orang yang pengangguran, misalkan ya udah pengangguran, korban perceraian, terus apa tadi? Korban corona. Korban corona, ya nggak masalah sih. Intinya sih kita jalin aja ya kayak pertemanan, mungkin siapa tahu memang cocok, siapa tahu itu jodoh kita kan nggak tahu jalannya yang di atas, gitu aja sih. Terus kalau untuk yang apa ya, mungkin mungkin ada beberapa yang dari kita kita wanita karir mikirnya, oh iya aku tuh pegawai kayak gitu misalnya, kerja di sini, paling nggak aku harus dapat pasangan yang di atasku kayak gitu ya misalkan, atau paling nggak ya apa ya namanya, Setara. setara kayak gitu ya. Tapi kalau itu ya pasti ada sih, tapi ya kalau sebagian dari kita yang pernah aku alamin sama teman-teman ya, yang pasti ya yang sesuai sama kita aja, yang sejalan gitu sih. Percuma dong misalkan kita dapat yang ya katakanlah di atas kita nih, tapi dianya tukang selingkuh, itu udah banyak yang terjadi ya. Terus habis itu ngatur-ngatur, itu sih dari kita sendiri itu nggak suka ya, kebanyakan diatur harus gini kayak gitu sih. Berarti wanita karir termasuk wanita yang egonya tinggi dong, nggak mau Ya, diatur. ya bukan ego sih sebenarnya. Ya, orang nggak mau diatur tuh egonya tinggi berarti Ya, dong. jadinya kayak gini nih, ada laki-laki tuh yang kayak gini nih, kamu pulang kerja harus pulang misalkan ya, terus kamu misalkan nikah sama aku nih, kamu gak usah kerja, itu kan berarti yang egois yang sana dong. Itu sih, itu sih lebih kita tuh bukan masalah diatur ya. Oke, nanti misalkan nih kita udah nikah, pasti kepala rumah tangga dia yang handle ya, cuman kan kita nggak sepenuhnya tuh kayak apa ya, beda lah intinya sama yang bukan tipe pekerja lah ya, cewek bukan tipe pekerja, dia yang nurut kayak gitu sih kalau menurut kita. Berarti Freedom. kesimpulannya wanita karir itu suka kebebasan. Dia Ya,
peka dengan aktivitasnya, nggak pengen diganggu, lebih suka berkarir, dan cari jodoh yang sebaliknya, yang waktunya luang, yang nggak sibuk dengan pekerjaan, Tuh. yang penurut pastinya, soalnya kan egonya lebih tinggi yang wanitanya, bener nggak? Betul. Ya udah, di kesimpulannya buat kalian para laki-laki kalau mau pasangan sama wanita karir, jadilah pengangguran. Nggak jadi pengangguran dong. Lebih tepatnya wira swasta ya, yang menghabiskan waktunya bisa dikerjakan di rumah, nggak Jadi yang kita jam kantor, misalkan aku jam 7 sampai jam 5 sore, pasangan nggak mungkin juga dong jam 7 sampai jam 5 sore kayak gitu. aku kan mau closing kok. Oh iya. Closing kan rada lucu.